warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia kelas 12. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perkembangan kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, tentunya sama seperti masa kehidupan awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan pada masa demokrasi terpimpin ini pun ini merupakan masih di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Oke, mari kita lihat yang pertama ada patah konsepnya di sini. Demokrasi terpimpin itu dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang latar belakang kenapa muncul masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana kehidupan politik pada masa ini dan juga kehidupan ekonomi yang berkembang pada masa demokrasi terpimpin. Oke. Pertanyaan pertama, kita mulai dari kenapa sih muncul demokrasi terpimpin? Apa yang menyebabkan akhirnya demokrasi liberal berakhir? Dan Presiden Soekarno waktu itu menetapkan kita akan melaju ke masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah masa sebelum demokrasi terpimpin, yaitu tahun 50 sampai 59, belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Jadi itu latar belakang pertama kenapa muncul demokrasi terpimpin, karena pada masa demokrasi liberal itu belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Di mana pada masa liberal kabinet silih berganti, membuat program kerja kabinet itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Itu kondisi pada masa liberal. Maka dari itu pada waktu itu muncul yang namanya Dewan Konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 55. Nah, Dewan Konstituante tugasnya untuk membuat undang-undang, tetapi ternyata tidak pernah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun undang-undang dasar baru bagi Republik Indonesia. Nah, pada akhirnya karena kegagalan dari Dewan Konstituante ini yang tidak mencapai kesepakatan membuat undang-undang yang baru, Presiden Soekarno akhirnya menekankan bahwa demokrasi liberal itu merupakan demokrasi yang impor, yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Maka dari itu, Presiden Soekarno menggantikannya dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Jadi secara sederhana, kenapa muncul demokrasi terpimpin? Karena latar belakang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal, di antaranya yang pertama, tidak mencapai kestabilan pada masa liberal. Jatuh bangun kabinet itu silih berganti dalam waktu yang tidak lama. Kemudian partai politik saling menjatuhkan dan juga Dewan Konstituante yang tidak pernah mencapai kesepakatan mengenai penyusunan undang-undang dasar yang baru. Kesimpulannya tidak pernah berhasil undang-undang dasar yang baru itu disusun. Itu alasan yang menyebabkan kenapa munculnya masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada pokok pikiran konsepsi presiden tahun 1957. Isinya yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbaharui struktur politik bangsa Indonesia. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya. Kemudian, salah satu peristiwa penting yang menandai dimulainya demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Jadi, di akhir masa demokrasi liberal, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden untuk apa? Untuk menyelesaikan kekisruhan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Salah satunya karena pada saat itu Dewan Konstituante tidak juga berhasil untuk menyusun undang-undang yang baru yang akan digunakan oleh Indonesia. Pada akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden yang isinya ada 3. Yang pertama, pembubaran Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya lagi UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi setelah dikeluarkannya dekret presiden, akhirnya Indonesia memutuskan lagi bahwa akan kembali menggunakan UUD 45. Padahal sebelumnya UUD 45 itu direncanakan hanya sementara. Jadi UUD 45 itu dibuat ketika kita belum merdeka pada waktu itu. Nah, oleh para pemimpin bangsa pada saat itu direncanakan akan dibuat undang-undang yang baru. Karena pada waktu itu UUD 45 itu dibuat dalam waktu yang tidak lama gitu, dalam waktu yang singkat. Nah, ternyata pada kenyataannya Dewan Konstituante pada masa demokrasi liberal tidak juga berhasil membuat undang-undang yang baru. Karena apa? Karena banyak partai politik yang hanya menginginkan keinginan pribadi. Jadi tidak ada kesepahaman dan kesepakatan perihal dasar negara dalam UUD yang akan disusun pada waktu itu. Makanya, dekret presiden merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Jadi dikeluarkannya dekret presiden itu merupakan titik tolak Indonesia beralih ke masa demokrasi terpimpin dan mengakhiri masa demokrasi liberal. Nah, tindakan tersebut tentunya mengakhiri tugas-tugas kabinet, parlemen, dan parlementer itu sendiri. Jadi kabinet dan parlemen lalu juga Perdana Menteri akhirnya berakhir. Dan berakhir pula periode pemerintahan oleh partai politik. Jadi di demokrasi terpimpin akhirnya kita tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan parlementer, tetapi kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Sedangkan pada masa demokrasi liberal, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Makanya kan pada waktu itu ada kabinet-kabinet yang silih berganti. Nah, setelah dikeluarkannya dekret ini, akhirnya kita memasuki masa demokrasi terpimpin. Nah, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 59, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin. Presiden akhirnya menjelaskan apa sih itu demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan manipol atau manifestasi politik yang isinya apa? Berintikan USDEK. Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Karena menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal itu tidak sesuai dan tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Makanya beliau menginginkan berlakunya demokrasi terpimpin yang menurut Presiden Soekarno sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oke. Di mana di masa demokrasi terpimpin ini tentunya salah satu isinya adalah menerapkan kembali UUD 1945. Mari kita bahas mengenai kehidupan politik demokrasi terpimpin. Kita akan bahas apa sih bedanya dengan demokrasi liberal. Kan pada masa liberal itu Indonesia menerapkan yang namanya sistem kebebasan. Partai politik menjamur dan juga kita menggunakan sistem parlementer, kabinet jatuh bangun silih berganti, tidak ada kestabilan nasional. Kita lihat bagaimana pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuatan politik pada masa ini terpusat di tangan presiden. Ini bedanya. Kalau zaman liberal itu kan presiden tidak memegang pemerintahan. Pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Sedangkan pada masa terpimpin, kekuatannya dipegang oleh tangan presiden. Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kemudian, peran partai politik dibatasi oleh pemerintah. Akhirnya partai politik peranannya dibatasi. Yang ketiga, partai-partai yang diakui pada masa demokrasi terpimpin diantaranya ada PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, PERTI, dan Partindo. Sedangkan yang lain akhirnya dibubarkan. Lalu, bagaimana sih zaman ini? Apakah ada konflik atau enggak? Ternyata tetap ada konflik ya pada masa terpimpin, diantaranya pecah konflik antara presiden dengan DPR ya, karena pada waktu itu DPR tidak menyetujui hasil RAPBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian akhirnya karena ada konflik dengan DPR hasil pemilu tahun 55 yang secara resmi dibubarkan pada tanggal 24 Juni tahun 60. Ini adalah salah satu keganjalan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Karena apa? Karena DPR yang dipilih oleh rakyat hasil pemilu tahun 55 itu kan pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa ini awalnya DPR itu masih menjabat. Dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena ada konflik dengan
presiden pada waktu itu. Ini salah satu hal keganjalan yang terjadi pada masa terpimpin dan membuktikan bahwa di sini kekuasaan dan kekuatan presiden sangat besar pada masa demokrasi terpimpin. Ini berbanding terbalik dengan masa liberal. Kemudian, apalagi yang menjadi ciri-ciri dari kehidupan politiknya, di masa terpimpin ini lebih ke arah otoriter presiden. Jadi presiden memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Presiden akhirnya memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan kepada anggota DPR bahwa mereka terikat aturan yang ditetapkan oleh presiden. Presiden juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis atau disingkat menjadi Nasakom. Nah, pada masa inilah presiden mengeluarkan Nasakom. Jadi Presiden Soekarno itu ingin menyatukan 3 ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis, meskipun pada kenyataannya nantinya Nasakom ini tidak berhasil terwujud di Indonesia. Kemudian terjadi konfrontasi dengan Malaysia, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap tidak sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem gerakan non-blok. Nah, gara-gara ada konflik dengan Malaysia, akhirnya Indonesia keluar dari PBB tahun 1964. Itulah beberapa hal yang menandai terjadinya kehidupan politik di demokrasi terpimpin. Lalu, ada hal yang menjadi prestasi pada masa ini diantaranya mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, akhirnya Presiden Soekarno terus melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat. Ada 6 hal yang dilaksanakan untuk membebaskan Irian Barat, diantaranya yang pertama ada perjuangan secara diplomasi, ada konfrontasi politik, ada konfrontasi militer, sampai akhirnya Soekarno mengeluarkan Trikora yang isinya yang pertama gagalkan pembentukan negara boneka Papua Belanda, yang kedua kibarkan sang merah putih di Irian Barat, yang ketiga tanah air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Trikora ini dikeluarkan untuk menggugah dan semangat rakyat Indonesia supaya bersama-sama berjuang untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda ya. Seperti ketahui bahwa Belanda itu tidak mau melepaskan Irian Barat, sedangkan daerah yang lain itu udah milik Indonesia, sedangkan Irian Barat itu belum. Nah, setelah konfrontasi militer, ada konfrontasi secara ekonomi, lalu dilaksanakan persetujuan di New York yang hasilnya apa? Irian Barat akan dikembalikan lagi ke Indonesia setelah dilakukan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Akhirnya dengan suara bulat, Dewan Musyawarah PPRA memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Nah, jadi PPRA itu semula akan dilaksanakan satu suara, satu orang gitu, tapi karena menurut Presiden Soekarno itu tidak mencerminkan musyawarah, akhirnya dilaksanakannya satu golongan satu suara. Dalam sidang umum PBB tanggal 19 November tahun 1969, akhirnya disetujuilah hasil PPRA tersebut. Nah, kita bayangkan, kita merdeka tahun 45. Tahun 49, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia, dan tahun 69, Irian Barat baru menjadi milik Indonesia. Itu perjuangan yang sangat panjang. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, ada yang dinamakan dengan politik mercusuar, yaitu diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Force atau GANEVO, yaitu apa? Pesta olahraga negara-negara NEVO pada tahun 1963. Jadi politik mercusuar ini diwujudkan dengan adanya proyek-proyek mercusuar atau proyek-proyek besar yang meliputi pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Pertokoan Sarinah, Kompleks Olahraga Senayan, Jembatan Ampera juga merupakan salah satu dari proyek mercusuar. Jadi proyek di politik mercusuar ini merupakan salah satu gengsi untuk Indonesia di mata negara-negara dunia. Jadi Presiden Soekarno, Indonesia ingin membuktikan bahwa kita itu adalah negara yang memang benar-benar ada, berdiri besar di dunia. Nah, salah satu buktinya adalah dengan diadakannya proyek mercusuar ini, yang memang dampak negatifnya apa? Jadi pada zaman tersebut, akhirnya anggaran negara dihabiskan untuk membangun politik mercusuar ini atau membangun proyek-proyek mercusuar ini. Akhirnya kesejahteraan rakyat menjadi sedikit terabaikan. Nah,
itu tentunya berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Di mana kondisinya seperti apa? Yang pertama, permasalahan ekonomi pada masa ini disebabkan oleh kekacauan kondisi politik pada masa liberal, ya. Jadi pada masa demokrasi liberal itu kan terjadi yang namanya inflasi. Akhirnya pada masa ini juga hal tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia. Makanya dilakukanlah beberapa kebijakan, diantaranya ada kebijakan sanering atau devaluasi, yaitu mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Kemudian untuk menekan laju inflasi, dilakukan pembukuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi masyarakat yang memiliki tabungan di atas 25.000 pada zaman tersebut tidak bisa diambil, dibekukan di bank. Untuk apa? Untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Kebijakan yang keempat ada deklarasi ekonomi (DEKON) dan ada juga yang kelima adalah dana revolusi. Jadi pada masa terpimpin dikeluarkan dana revolusi yang tentunya sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat, tetapi menyebabkan utang-utang negara semakin meningkat. Begitulah kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi pada masa ini pun masih terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia baru merintis, memulai dari awal merdeka sampai pada masa terpimpin ini masih dihadapi dengan berbagai permasalahan politik maupun permasalahan ekonomi. Demikian penjelasan mengenai kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Semoga materinya bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.